recording. Selamat malam. Ya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rosyid Fira. Saya akan memulai pembelajaran pada malam hari ini dengan doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Selesai. Kita masuk ke pembahasan ke materi kali ini, yakni topik 5. Mengunjungi tempat wisata. Kita belajar pertama, yakni kosakata. Saya mohon kalian mengulangi apa yang saya perintahkan. Tiket. Tiket. Harga. Harga. Bus. Bus. Dokumen. Dokumen. Arena. Angkot. Angkot. KAI. KAI. Pariwisata. Pariwisata. Delman. Delman. Bandara. Bandara. Rental. 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 Dermaga. Dermaga. Pesawat. Pesawat. Wisata. Wisata. Kapal. Kapal. Oke. Bagus sekali. Kita lanjutkan. Next. Struktur kalimat. Pertama, kalian baca setelah saya. Andi pergi ke pantai menaiki angkot. Andi pergi ke pantai menaiki angkot. 2. Ani membeli tiket untuk masuk ke Candi Prambanan. Ani membeli tiket untuk masuk ke Candi Asia. Oke. Kita next. Asia pergi ke tempat wisata Ancol. Asia pergi ke tempat wisata Ancol. 4. Apakah kamu akan pergi ke Lawang Sewu di Semarang? Apakah kamu
akan pergi ke Lawang Sewu di Semarang? Iya, sana sangat indah bangunannya. Iya, di sana sangat indah bangunannya. Next, saya akan membacakan ini, lalu kalian menyimak ya dengan seksama. Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan salah satu tempat wisata yang terkenal. Candi Borobudur tidak hanya terkenal di Indonesia, tetapi juga terkenal di mancanegara. Candi ini terkenal di UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia. Setiap hari, banyak orang datang untuk mengunjungi tempat ini. Pengunjung yang datang tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga banyak yang berasal dari luar negeri. Candi Borobudur terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi ini berada di lereng bukit. Jika kita datang ke sini, kita bisa melihat kota Magelang dari ketinggian. Selanjutnya, kegiatan 1. Yang pertama, perintahnya, jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai audio yang sudah Anda dengar. Jadi, Anda menjawab pertanyaan ini mulai dengan audio yang sudah saya bacakan. Yang pertama, ada di mana Candi Borobudur berada? Ada di Magelang, Jawa Tengah. Selanjutnya kita ke nomor 2. Apakah Candi Borobudur terkenal? Ya, Candi Borobudur sangat terkenal. Bagus sekali, benar. Yang ketiga, bagaimana keadaan di Candi Borobudur? Apa itu keadaan? Oh iya, dan kita lihat. Keadaan bisa kita artikan situasi. Di teks ini, situasinya menggambarkan bahwa Candi Borobudur itu sangat indah. Karena kita bisa melihat ketinggian kota Magelang dari Candi Borobudur. Oke.
Berarti bagaimana keadaan Candi Borobudur? Keadaannya sangat indah karena bisa melihat pemandangan kota Magelang dari atas Candi Borobudur. ya bagus. Kita lanjutkan. Ceritakan kembali teks yang sudah Anda dengar. Ceritakan secara singkat aja. Saya disuruh bercerita. Iya, kurang lebih menyimpulkan dari audio yang sudah Anda dengar. Baik, saya akan bercerita sedikit. Candi Borobudur ada di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi Borobudur sangat terkenal karena menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Selanjutnya, keadaan Candi Borobudur adalah sangat indah karena saya lupa karena dari atas Candi Borobudur kita dapat melihat keindahan atau pemandangan kota Magelang. Ya, bagus sekali. Kita lanjutkan ya. Membaca. Ini saya yang sebagai Iza dan Anda sebagai Sari. Kita membaca bersama-sama. Sari, apakah kamu ingin pergi liburan? Boleh. Aku punya rekomendasi tempat wisata yang sangat menyenangkan. Apakah itu? Taman Impian Jaya Ancol. Orang-orang sering menyebutnya Ancol. Di manakah itu? Di manakah Ancol itu? Ancol berada di Jakarta. Wah, terdengar sangat menarik. Bagaimana kalau besok kita berangkat? Baiklah, naik apa kita ke sana? Naik pesawat. Kita pesan dulu tiketnya. Baiklah. Next. Kegiatan 1. Kegiatan 2. Yang poin A. Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan dialog yang dibaca. Pertama, apa yang dibicarakan Iza dan Sari? Mereka ingin berlibur ke Ancol. Benar sekali. Kedua, di mana mereka akan pergi berwisata? Mereka akan berwisata ke Ancol. Benar. Di mana letak Ancol berada? Ancol ada di Jakarta. Benar. Kapan mereka akan pergi?
Hmm, saya lupa. Besok. 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 Oke. Besok. Apa itu besok? Hari setelah hari ini. Atau di dalam bahasa Inggris tomorrow. Tomorrow. Oh, tomorrow. Yang terakhir, naik apa mereka ke Ancol? Mereka naik pesawat. Ya, benar sekali. Kita lanjutkan poin B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dan salah. Pertama, Iza dan Sari ke Ancol. Benar atau salah? Benar. Benar. Nah, Benar. Iya. True. yang kedua, Iza dan Sari akan pergi ke Jakarta. Benar atau Benar. salah? Benar. Bagus. Yang ketiga, Iza dan Sari menaiki untuk menuju Ancol. Naiki angkot. Salah. Dia dan temannya naik pesawat. Salah. Benar sekali. Selanjutnya, Iza dan Sari tidak pergi ke Ancol. Salah. Ya, bagus. Yang terakhir, Ancol berada di Jakarta. Benar. Benar. Bagus sekali, benar semua. Kita lanjutkan. Ini adalah contoh-contoh brosur wisata yang ada di Borobudur semua. Contoh pertama, ini yang berjudul brosurnya yang berjudul Borobudur Wisata Indonesia. Kedua ini promo tiket Borobudur, jadi diskon besar-besaran. Kita cermati secara singkat yang ada di brosur ini, lalu kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Ada pertanyaan. Informasi apa saja yang ada di brosur? Jadi brosur pertama berisi informasi apa saja? Kita lanjutkan. Next. Tidak kelihatan ya? Sudah terlihat. Informasi apa saja biaya yang ada di brosur? Biaya masuk satu orang 350 kan. Ini ya kita sering bacanya kalau di Indonesia 350.000 per orang. Oh, Ini tiket 300. masuk. Oh, oke. 350.000 per orang. Baik. Yang kedua, ini diskon 20% dari hari Senin sampai Jumat. Dan diskon 10% dari hari Sabtu sampai Minggu. Ini bisa kita lihat kontak personnya yang bisa kita hubungi dan yang mempromosikan wisata tersebut.
kita lanjutkan berbicara. Ini bagian yang sangat penting. Ceritakan pengalamanmu di tempat wisata. Baiklah, silakan. Ini melengkapi saja, tinggal melengkapi saja. Baik, nama saya Wuninggar. Saya pernah jalan-jalan ke Borobudur. Saya pergi bersama teman-teman SMA. Di sana ada candi yang sangat luas. Di sana juga banyak turis dan ada satu museum di mana di dalamnya terdapat kapal yang sangat besar. Ya, bagus sekali. Lanjutkan, bagus sekali ceritanya. Iya. Selanjutnya, menuliskan. Tulislah perbandingan tempat wisata di Indonesia dan lihat negaramu. Mari kita melihat contoh. Contoh pertama, ini saya bacakan dan nanti kita cermati baik-baik. Universal Studio. Maria berasal dari Singapura. Di Singapura ada tempat wisata bernama Universal Studio. Di Universal Studio banyak arena permainan yang seru. Maria paling suka masuk ke arena Timur Tengah. Yang contoh kedua, Dunia Fantasi Ancol. Indonesia juga punya tempat wisata mirip Universal Studio. Namanya Dunia Fantasi. Di Dunia Fantasi, kita bisa menemukan banyak arena permainan seru. Di Dunia Fantasi, Maria paling suka naik kora-kora. Itu perbandingan antara tempat wisata di negara Anda dan tempat wisata yang berada di Indonesia. Tugasnya. Poin A, tanya jawab. Pengajar bertanya kepada pembelajar tentang tempat wisata yang pernah dikunjungi. Yang pertama, tempat wisata apa saja yang pernah kamu kunjungi? Saya pernah mengunjungi Borobudur. Saya pernah mengunjungi pantai dan saya juga pernah mengunjungi Ancol. Dan saya juga pernah ke Bali. Ya, saya suka jalan-jalan di Indonesia. Ya, bagus sekali. Kita lanjutkan. Wisata apa yang akan kamu kunjungi? Saya berencana berwisata ke Tanah Toraja. Saya penasaran dengan tempat wisata tersebut. Ya, semoga rencanamu terlaksana. Terima kasih. Kesan apa yang Anda dapatkan setelah mengunjungi tempat wisata? Kesan. Saya merasa lebih baik dan pikiran saya menjadi lebih fresh. What do you mean fresh? Fresh. Segar. Nah, ya, segar. Iya.
memancarkan sisi positif. Iya. Baik, yang tugas terakhir ini tuliskan teks tentang perjalanan wisatamu. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya berarti ya. Terus ini ada catatan budaya. Yang pertama, catatan budayanya, ketika berkunjung ke tempat wisata harus menjaga protokol kesehatan. Ingat, karena kita masih dalam masa pandemi dan harus menjaga kesehatan badan maupun orang lain juga. Poin 2, buanglah sampah pada tempatnya. Ini wajib sekali kita terapkan. Yang ketiga, patuhi aturan yang berlaku di tempat wisata sakral. Kita bisa lihat mungkin Tanah Toraja ya, itu sebuah itu kuburan kan, mesti makam Iya, Tanah Toraja. banyak Ya, itu mungkin bisa kita terapkan, misal kita ziarah ya, itu untuk yang beragama Islam. Yang terakhir, gunakan pakaian yang sopan saat berada di tempat wisata sakral. Pasti ini harus kita patuhi karena ini juga berhubungan dengan lingkungan. Baiklah, selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih waktunya. Saya tutup pembelajaran pada malam ini. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.